Oke, sekarang kita bakal belajar nih soal perkembangan kehidupan di bumi. Nah, kalau kita mau belajar kayak ginian itu paling enak tuh kita pakai cara pandang, kita pakai kacamata. Kacamata apa? Kacamata segi ilmu pengetahuan gitu. Jadi teorinya ini kita lihatnya itu dari segi ilmu pengetahuan gitu. Nah, abis itu paling enak juga nih ya sebelum masuk nih ke banyaknya nih masa-masa yang pernah dijalanin ini di bumi kita. Nah, paling enak tuh belajarnya itu pakai cara ngebayangin. Nah, belajarnya pakai ngebayangin gimana? Jadi, misal nih, nah, di masa Arkeozoikum nih, langsung masuk deh sekalian. Nah, masa Arkeozoikum ini dia tuh 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Nah, Arkeozoikum itu artinya masa kehidupan purba. Nah, jadi tuh di masa ini tuh apa ya? Udah ada nih kehidupan pertama. Nah, kehidupan itu diperkirakan di dalam samudra. Bentuknya mikroorganisme. Nah, berupa apa? Berupa bakteri sama ganggang gitu. Nah, ini tuh bukan sebatas sebatas apa ya? Teori-teori gitu, tapi juga ada nih bukti awalnya nih. Ditemukan nih fosil tertua, itu fosil stromatolith. Nah, jadi kan balik lagi nih ke tadi nih, kan paling enak belajar kayak ginian pakai ngebayangin gitu ya. Nah, kan kalau kita ngebayangin nih jadi coba deh gimana rasanya ya kalau ada di zaman itu. Wah, masa lingkungan sekitarnya kayak apa ya? Ngelihat apa kayak apa ya? Meskipun kita emang belum belum ada gitu kan. Tapi lebih enak kayak gitu coba. Nah, jadi tuh di di ngebayangin itu kita jadi bisa ngelihat gitu, ada visualnya gitu di kepala kita, ada gambarannya. Nah, ya kan? Nah, karena ada visual itu, kita bisa deh googling atau apa gitu biar lebih dapat gambaran yang lebih enak gitu di kepala kita. Nah, tapi juga perlu ada nih bacaan-bacaan kayak gini supaya ada apa ya? Ada eh, pemikiran dasarnya lah gitu. Nah, habis itu nih ada juga nih lanjut dari masa yang pertama tadi, lanjut ke masa Proterozoikum. Nah, masa ini tuh artinya kehidupan awal. Nah, jadi di masa ini itu udah ada nih juga kan tadi nih udah dibilang tuh di awal tuh diperkirakan dari dalam samudra. Nah, kalau dari dalam samudra itu juga udah ada nih makhluk hidup yang selanjutnya tuh apa ya? Makhluk hidup ini Enchiridites. Nah, coba kalian googling deh. Nah, habis itu nanti tuh dia jadi tumbuhan. Nah, jadi tuh ada yang Enchiridites sama Proiacrotes. Proiariotes. Nah, nanti tuh dia bakal berkembang gitu jadi binatang. Nah, jadi tuh di masa Proterozoikum ini yang tergolong cukup lama banget ini ya. Jadi tuh dia nih organismenya jadi lebih kompleks. Emang apaan nih organisme? Ya kan? Organisme itu kayak dia tuh makhluk makhluk bernyawa gitu. Nah, itu sih sinonimnya makhluk gitu. Ya biar lebih enak gitu ngejelasinnya nggak usah pakai bahasa-bahasa yang kayak gini lah. Tapi biar lebih gampang dulu di otak. Nah, habis itu juga udah ada nih hewan-hewan kayak ubur-ubur, cacing, itu udah ada nih di kehidupan masa Proterozoikum ini. Nah, lanjut abis itu ada juga nih masa Kambrium. Nah, masa Kambrium ini dia 590 sampai 500 juta tahun yang lalu. Nah, kan tadi Kambrium ini nih, coba kalian lihat dulu gambar ini. Nah, habis dilihat, kayak habis itu kan kayak tadi lagi kan, enak ngebayangin nih, emang di masa Kambrium itu gimana? Nah, masa Kambrium itu banyak nih hewan invertebrata itu mulai muncul. Nah, jadi tuh udah ada nih masa ini hewan-hewan yang punya kerangka, ya kan? Kerangka-kerangka di kerangka luarnya gitu sebagai pelindung. Nah, kalau mau enak gitu ngeliatnya fosilnya, eh itu coba penyebaran luas juga itu ada alga, cacing. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Itu juga masa Kambrium tuh. Jadi sekitar kita tuh kayak alga, cacing. Nah, habis itu ada juga nih selanjutnya zaman Ordovisium. Nah, masa Ordovisium ini tuh dari yang tadi cuma punya kerangka luar, sekarang nih udah ada nih muncul nih ikan tanpa rahang gitu. Nah, juga jadi dicirikan nama ikan tanpa rahang itu. Nah, habis itu juga ada zaman silur. Nah, zaman silur ini nih, dia nih udah mulai apa ya?
mulai peralihan gitu. Kan dari yang tadi pertama itu kan dijelasin tuh sampai yang Ordovisium ini cuma di samudra aja gitu. Nah, tapi di zaman Silur ini itu tumbuhan darat tuh mulai muncul. Nah, tumbuhan itu pertama kali tuh kalau kalian tahu tuh tumbuhan paku gitu. Nah, habis itu juga di zaman ini tuh ikan berahang dengan perisai tulang itu udah ada nih. Kalau kalian mau lihat juga nih. Nah, habis itu juga nih, habis itu kan tadi zaman Silur gitu. Sekarang masuk ke zaman Devon. Nah, zaman Devon ini tuh dia eh, perkembangan besar-besaran gitu jenis ikan yang tadinya udah berahang, habis itu eh, hiu itu muncul dia jadi pemangsa di dalam lautan, hewan amfibi berkembang dan beranjak menuju daratan. Nah, di sini kan udah berarti udah rantai makanannya udah ada. Habis itu gimana? Gimana tuh kalau kalian ngebayangin di zaman Devon ini? Nah, habis itu ada juga nih zaman karbon. Nah, zaman karbon ini itu reptilia tuh muncul. Nah, telurnya udah bisa ditaruh dia di luar air. Kan tadi hewan amfibi tuh berkembang. Ah, hewan amfibi tuh hewan yang bisa hidup di dua alam dia. Nah, habis itu balik lagi nih ke zaman karbon. Itu tuh dia amfibi tuh meningkat jumlahnya. Pohon itu juga muncul, pohon pertama. Nah, habis itu juga ada jamur kelap. Nah, ya kan? Habis itu yang kayak tadi lagi tumbuhan tumbuhan paku. Nah, habis itu juga ada zaman perm nih di sini. Nah, kalau kalian baca dikit nih di sini, Perm itu provinsi tua di dekat pegunungan Ural Rusia. Nah, itu tempat di mana ditemukan fosil pada masa ini. Nah, sebetulnya banyak nih, sebetulnya yang tempat kejadian yang habis itu dijadiin nama nama sesuatu gitu. Nah, jadi balik lagi ke masa Perm ini, dia tuh reptilia mulai bermunculan gitu. Nah, tapi juga zaman Perm ini diakhiri itu dengan kepunahan kayak Miska, Tribol, koral, dan ikan purba. Ya, kalau kalian mau lihat lebih ada visualnya gitu ya, coba deh googling aja, apa sih itu Miska, ya kan? Abis itu tapi mungkin kalian udah punya gambaran nih ikan purba gitu. Nah, di sini juga nih iklimnya udah kebentuk, abis itu kondisi gurun gurun pasir itu mulai terbentuk. Nah, lanjut ke zaman Trias. Nah, kalau lihat dari gambarnya ini kayak apa sih emang? Nah, ini nih dinosaurus. Dinosaurus itu dan reptilia laut berukuran besar itu mulai muncul pertama kalinya pada zaman ini. Nah, jadi zaman ini nih mulai muncul nih hewan-hewan reptil begini nih. Habis itu juga ada nih reptilia menyerupai mamalia pemakan daging yang disebut Kinodon. Nah, ya kan? Habis itu tuh nggak cuma hewan-hewan itu aja, tapi juga ada nih reptilia yang hidup di air kayak penyu, kura-kura. Nah, habis itu nih kan tadi udah dinosaurus dan reptilia laut itu udah mulai muncul. Nah, mereka juga punya zaman sendiri. Nah, zaman mereka namanya apa? Zaman Jura. Nah, mungkin nggak asing kan kalian nih dengar Jura tuh apa? Ya kan? Mungkin dinosaurus Jura. Wah, berarti ada tuh filmnya kan? Filmnya apa? Jurassic World gitu. Atau yang lebih jadul lagi, Jurassic Park gitu kan. Kalau buku ini nih masih Jurassic Park dia nih. Harusnya udah Jurassic World gitu kan yang baru. Nah, jadi kan kalau di film itu tuh ada gitu kan kayak dinosaurus, ada yang pemakan tumbuhan gitu kan. Nah, tapi di zaman itu tuh itu bisa buat jadi kalian gambaran kalian gimana nih di zaman itu tuh, ya kan? Nah, habis itu kan kalau kalian pernah dengar teori-teori kenapa dinosaurus punah gitu kan. Nah, itu tuh beralih nih ke zaman kapur. Nah, zaman kapur itu mamalia berari-ari muncul pertama kalinya. Iklim sedang mulai muncul gitu. Nah, habis itu mamalia dan tumbuhan itu mulai berkembang menjadi banyak dengan berbagai bentuk yang berkelainan. Masa kapur itu juga binatang raksasa tuh udah pada mati gitu. Apa ya, udah mengakhiri gitu di zaman kapur itu. Nah, habis itu ada juga zaman tersier nih. Zaman tersier ini zaman terakhir perkembangan yang sebelum nanti kita sekarang hidupin gitu. Nah, di masa tersier ini itu perkembangan kayak primata, burung-burung besar. Kalau kalian pernah ke kebun binatang gitu ngeliat burung unta. Nah, itu muncul tuh di zaman tersier ini. Fauna lautnya juga mirip gitu. Ya kan sama yang sekarang kita ini. Pokoknya ini udah paling mendekati gitu.
Kalau kalian ke taman safari kayak atau apa mungkin pernah lihat nih burung unta. Nah, habis itu terakhir di zaman terakhir 1,7 juta tahun lalu sampai sekarang itu ada zaman quarter. Nah, zaman quarter itu tuh udah tuh mulai terdiri kala Pleistosen dan kala Holosen. Nah, kan yang kayak tadi awal tuh. Nah, habis itu kan terjadilah nih ada Pleistosen manusia purba. Nah, jadi Homo erectus dan Pithecanthropus erectus. Nah, ini nih apa ya? Ini termasuk manusia purba gitu. Walaupun eh, apa ya? Mereka nih udah ditemukan juga gitu fosil-fosilnya di pulau-pulau Jawa gitu. Nah, keren banget kan kayak wah Indonesia nih sebagai salah satu ya emang iya, ada juga yang di Sulawesi namanya tuh ada deh pokoknya yang namanya di Sulawesi. Nah, habis itu juga di masa Holosen ini nih skill manusia itu berkembang gitu. Kenapa dibilang sapiens? Karena itu tuh kalau sapiens itu kita tuh dibilangnya itu manusia wise man gitu, manusia yang bijak. Bukan manusia tapi seorang bijak gitu. Makanya kenapa itu dinamain Homo sapiens. Nah, di zaman ini itu udah tersebar juga nih dari awalnya gitu, udah kesebar gitu. Gimana nih tempat-tempat Homo sapiens ini ada nih. Homo sapiens tuh kita gitu. Nah, sekarang. Nah, kalau ini kan Homo erectus dan Pithecanthropus erectus. Nah, gitu. Jadi Homo ini tuh bukan bukan apa tapi Homo tuh kayak satu satu apa ya, satu jenis gitu. Kayak misal kalian ngelihat ada kucing, kucing tuh ada kucing Anggora, kucing kucing Persia, nah kayak gitu-gitu tuh. Nah tapi terakhir dari spesies Homo itu cuma ada tinggal Homo sapiens karena mereka punya skill gitu, punya skill bisa bertahan hidup, bisa mikir, nah kayak gitu. Dan sampailah pada kita sekarang. Nah habis itu kan, nih kalau kalian mau lihat nih, ini biar enaknya nih, yang kayak tadi. Nah, jadi kesimpulannya apa nih kalau dari materi kita ini nih, dari materi yang udah kita pelajaran ini perkembangan kehidupan di bumi. Nah, jadi perkembangan kehidupan di bumi itu dalam kacamata sains itu eh, apa ya? Dia tuh udah jalannya panjang banget gitu dari pertama kali dilihat 4,5 miliar tahun yang lalu. Nah, sampai nanti ada Homo sapiens dan sampai ke kita sekarang gitu kan. Nah, tapi ya kan balik lagi ke awal, enak tuh ngeliat ini pakai apa ya, pakai punya gambaran gitu di otak. Jadi kita jadi bisa lebih penasaran gitu terhadap sesuatu gitu. Kayak misal di zaman ini gimana ya? Oh, ada gambaran ini. Wah, kalau kita di situ kita ngeliatnya apa ya? Oh, gambaran kita gimana ya? Nah, jadi kan kalau kayak gitu kita jadi lebih pengen tahu terus. Nah, oke kalau gitu sampai segitu aja presentasi dari saya. Semoga kalian terus semangat belajar.